lagi dengan saya Karen Gracia dan rekan saya Natasha akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, MUI menilai konser Coldplay tidak sesuai dengan Pancasila. Menurut Sandiaga Uno, pihaknya sudah membuka komunikasi dengan para ulama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi kritikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas penyelenggaraan konser asal Inggris Coldplay. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai konser musik Coldplay di Indonesia yang diselenggarakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama pada pasal 29 ayat 1. Oleh karenanya, Anwar meminta pemerintah tidak hanya memikirkan ekonomi tapi juga mencermati akhlak, moralitas, dan budaya bangsa yang bisa terkikis dengan menghadirkan musik pendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Anwar mengungkapkan tidak ada satupun agama dari 6 agama yang diakui oleh negara membenarkan dan menoleransi praktik LGBT. Saya sudah terhubung dengan rekan saya di lapangan yang akan mewawancarai salah satu penggemar musik Coldplay tentang kasus ini. Brenda di lapangan, silakan. Baik, terima kasih Karen di studio. Sekarang saya sedang bersama salah satu penggemar Coldplay di kalangan remaja. Baik, dengan siapa saya bicara? Leon. Baik, Kak Leon. Bagaimana pendapat Kak Leon mengenai konser Coldplay yang dianggap MUI tidak sesuai dengan Pancasila dikarenakan Coldplay mendukung LGBT? Ya, menurut saya sendiri ya, Coldplay ke Indonesia mengadakan konser nggak ada pengaruhnya sama nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena kan LGBT itu disetujui sama si Chris Martin itu kan. Dan menurut saya konser ini nggak mempengaruhi sama sekali kalau si Coldplay itu membawa pengaruh LGBT. Justru anak-anak muda di Indonesia sendiri yang menonton Coldplay itu lebih kayak ke musiknya, bukan dari pengaruh LGBT-nya. Jadi nggak ada hubungannya antara LGBT dan nilai Pancasila. Saya sih gitu. Baik, lalu menurut kakak, apakah konser Coldplay merugikan ekonomi di Indonesia? Tentu jelas enggak ya. Menurut saya ada benefitnya dari kedua belah pihak, dari Indonesia sendiri dan Coldplay sendiri. Yang dimana kan manajemen Coldplay itu pasti bekerja sama pihak dari Indonesia sendiri. Yang dimana itu kan pasti memunculkan bisnis kayak minuman, hotel, dan banyak lainnya. Nggak hanya itu aja menurut saya. Dari yang orang-orang luar Indonesia juga jadi mengetahui nih bahwa Jakarta itu kan diselenggaranya di GBK ya. Warga-warga yang dari luar juga mengetahui kayak Jakarta tuh kayak gini, nggak sekedar kota ya. Jadi kayak kelihatan culture di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi bisa menambah orang-orang mengetahui Indonesia tuh yang sebenarnya seperti apa, kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Leon atas pendapatnya. Kami kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Brenda. Beralih ke berita selanjutnya seputar selebriti. Dunia selebriti tanah air dihebohkan dengan kabar perselingkuhan yang melibatkan Virgo, mantan vokalis band populer Last Child, dan Inara, istrinya. Pasangan yang dikenal sebagai salah satu ikon romantis di industri musik Indonesia. Keduanya seringkali membagikan momen romantis dan dukungan satu sama lain di media sosial sehingga dianggap sebagai pasangan yang harmonis dan saling mencintai. Namun, kabar perselingkuhan yang merebak belakangan ini mengguncang hubungan mereka. Berbagai laporan media dan unggahan di media sosial memperlihatkan adanya bukti-bukti yang mengindikasikan perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgo. Tidak sedikit penggemar yang merasa terkejut dan kecewa dengan berita ini. Ternyata Virgo sempat sebut visual Inara Rusli kurang menarik yang menjadi alasannya untuk berselingkuh. Bahkan mantan vokalis band Last Child ini sempat beri sang istri 100 juta untuk perawatan diri dan memuaskan dirinya, beber Inara Rusli. Kabar perselingkuhan Virgo dan Inara masih menjadi misteri yang belum terungkap secara resmi. Publik masih menunggu pernyataan dari pasangan ini untuk mengungkapkan kebenaran di balik isu yang menghebohkan ini. Sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya Steffi di lapangan yang akan mewawancarai seorang warganet. Silakan Steffi. Baik, terima kasih Natasha. Di sini saya sekarang sudah bersama Kak juga. Sebagai warganet, kakak pasti tahu tentang musisi tanah air yang sedang viral. Karena perselingkuhan, bagaimana menurut Kak juga? Kalau menurut saya, jujur saya waktu saya mendengar berita itu pertama kali saya cukup kaget karena beliau sudah menciptakan banyak begitu karya musik yang begitu indah dan bagus untuk didengar. Apalagi musik-musiknya itu tentang galau-galau gitu kan ya, tentang percintaan. Ternyata dia sendiri itu melakukan perselingkuhan. Itu menurut pendapat saya. Baik.
Tapi membuat Kak Gilbert merasa tersinggung gak sih karena perempuan Indonesia mengecap semua laki-laki jadi sama aja? Kalau tersinggung sih enggak ya, karena itu kan baik lagi ke diri kita masing-masing. Dan juga seperti yang kita lihat, kebanyakan tuh memang artis gitu kan, mereka laki-laki yang berselingkuh. Jadi wajar saja jika mindset perempuan berkata mengecap laki-laki itu sebagai tukang selingkuh. Baik, terima kasih Kak Gilbert. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Steffi. Di lapangan informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga sepak bola. Kabar gembira negara tercinta, negara Indonesia, timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 pada cabang olahraga sepak bola usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Keberhasilan tersebut Indonesia merangkum 3 medali emas sepak bola SEA Games, yaitu SEA Games 1987, SEA Games 1991 dan SEA Games 2023. Sebagai pecinta sepak bola, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut bangga dan berbahagia atas prestasi tersebut. Menurutnya, skuad timnas Indonesia U22 punya ketangguhan dan semangat yang luar biasa. Maka itu, kata Kang Emil, pencapaian kali ini merupakan prestasi luar biasa sekaligus memicu semangat pesepak bola muda Indonesia untuk berprestasi. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Natasha dan Karen pamit undur diri. Terima kasih.